Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianing Tias pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini kita masih mempelajari materi yang sama dengan dua video sebelumnya, yaitu materi matriks, di mana materi ini akan dipelajari pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Sebelum kita masuk ke materi intinya, mari kita pelajari permasalahan berikut ini. Nah, jadi di sini diketahui 3 tahun yang lalu umur Ahmad sama dengan 2 kali umur Burhan. Sedangkan 2 tahun yang akan datang 4 kali umur Ahmad sama dengan umur Burhan ditambah 36 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih umurnya Ahmad sekarang? Nah, di sini kata kuncinya kan 3 tahun yang lalu umur Ahmad sama dengan 2 kali umur Burhan. Lalu 2 tahun yang akan datang 4 kali umur Ahmad sama dengan umur Burhan ditambah 36 tahun. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, langkah pertama kita misalkan umur Ahmad dan umur Burhan itu dengan suatu variabel. Nah, misalkan X adalah umur Ahmad sekarang, lalu Y umur Burhan sekarang. Nah, lalu kita buat sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan tadi. Nah, jadi 3 tahun yang lalu, karena umur Ahmad sekarang itu X, maka kalau 3 tahun yang lalu itu kan X min 3. Umur Ahmad 3 tahun yang lalu itu sama dengan 2 kali umur Burhan. Jadi kalau umur Burhan sekarang itu Y, maka 3 tahun yang lalu kan Y min 3. Sehingga X min 3 sama dengan 2 kali Y min 3. Ini untuk yang kalimat pertama. Nah, dari sini kita sederhanakan terlebih dahulu. X min 3 sama dengan 2Y min 6. Lalu masing-masing ruas kita tambah dengan 2Y dan kita tambah 3 dan kita kurangi 2Y. Sehingga di sini kalau dikurangi 2Y kan X min 2Y. Kalau ditambah 3, min 3 tambah 3 kan 0. Lalu yang sebelah kanan, 2Y min 6 dikurangi 2Y, maka 2-nya hilang. Min 6 tambah 3, maka menjadi min 3. Sehingga persamaan pertama adalah X min 2Y sama dengan min 3. Lalu pada kalimat yang kedua, 4 tahun yang akan datang, umur Ahmad sama dengan umur Burhan ditambah 36. Nah, karena 4 tahun yang akan datang, maka kan X ditambah 4. Karena umur Ahmad sekarang itu kita misalkan sebagai X. 2 tahun yang akan datang. 2 tahun yang akan datang, 4 kali umur Ahmad. Jadi kan 4 dikali X plus 2 itu sama dengan umur Burhan ditambah 36. Karena 2 tahun yang akan datang, berarti kan umur Burhan ditambah 2, lalu baru ditambah 36. Lalu ini kita sederhanakan. 4X ditambah 8 itu sama dengan Y ditambah 38, dari 36 tambah 32. Lalu masing-masing ruas kita kurangi Y dan kita kurangi 8. Di sini kita kurangi 8 tinggal 4X. Kita kurangi Y maka 4X min Y. Lalu ini Y plus 38 kurangi Y, Y-nya hilang atau 0. Lalu kita kurangi 8, 38 kurangi 8, 30. Sehingga persamaan keduanya adalah 4X min Y sama dengan 30. Nah, lalu dari dua persamaan ini kita bentuk suatu matriks. Nah, di sini untuk X-nya itu kan 1, Y-nya min 2, 1, Y-nya min 2. Untuk persamaan yang kedua, X-nya 4, Y-nya min 1. Sehingga bentuk matriksnya 1 min 2, 4 min 1 dikali XY itu sama dengan min 3 dan 30. Kok bisa? Nah, coba kita kalikan ini. 1 kali 2 dikali 2 kali 1 kan bisa ya. Matriks berurut 2 kali 2 dikalikan dengan matriks berurut 2 kali 1. Bisa dikalikan. Nah, oke, hasil perkaliannya adalah 1 kali X ditambah min 2 kali Y, min 2Y, sehingga X min 2Y sama dengan min 3. Nah, sama kan? Lalu untuk yang bawahnya 4 kali X, 4X ditambah min 1 kali Y, sehingga 4X min Y sama dengan baris yang kedua 3
Nah, lalu sampai sini bagaimana cara mencari nilai X dan Y atau umur Ahmad dan umur Burhan? Nah, materi ini lah yang akan kita bahas. Jadi kita akan menjawab bagaimana sih caranya mencari X dan Y dengan cara matriks. Jadi kalau sebelumnya kan kita mempelajari ini menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Nah, kali ini kita akan menjawabnya atau menyelesaikannya menggunakan cara matriks. Oke. Nah, sehingga pada materi ini untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama adalah KD 3.4, yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Lalu KD 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Jadi nanti permasalahan tadi akan kita jawab pada KD 4.4. Nah, sebelum kita masuk ke KD 4.4, kita akan mempelajari konsepnya dulu pada KD 3.4. Nah, pada video kali ini kita akan membahas KD 3.4 terlebih dahulu. Lalu untuk indikator penilaiannya di sini yang pertama adalah menjelaskan determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3. Lalu yang kedua adalah menganalisis sifat-sifat determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3. Lalu yang ketiga, menjelaskan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Lalu yang keempat, menganalisis sifat-sifat inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Dan yang terakhir, menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Nah, pada video kali ini kita akan membahas indikator penilaian dari yang pertama sampai ke 4. Nah, untuk yang pertama, determinan matriks. Nah, sebenarnya determinan matriks itu apa sih? Nah, jadi determinan matriks nanti hasilnya bukan suatu matriks, tapi suatu angka atau skalar. Nah, jadi suatu angka atau skalar yang diperoleh dari elemen-elemen matriks dengan operasi tertentu. Jadi, dari elemen-elemen matriks tersebut akan kita operasikan sehingga diperolehlah suatu angka atau skalar yang disebut sebagai determinan. Nah, cara mencari determinan matriks pada ordo 2x2 dan 3x3 itu berbeda. Berikut ini akan kita bahas determinan matriks yang berordo 2x2. Oh ya, sebelumnya determinan dan inverse ini hanya ada pada matriks persegi. Jadi untuk yang pertama pada matriks berordo 2x2, itu cara mencari determinannya adalah jika A, B, C, D. Di sini ada matriks 2x2, elemennya adalah A, B, C, D. Maka determinan dari matriks ini bisa kita notasikan seperti ini. Det lalu dikurung A, atau kita menggunakan ini tanda mutlak A. Jadi tanda ini apa bedanya mutlak dengan determinan? Tergantung konteksnya. Kalau kita membahas materi matriks, maka notasi ini kita sebut sebagai determinan. Tetapi kalau kita membahasnya itu aljabar, maka ini disebut sebagai nilai mutlak. Seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan ini materinya apa. Oke. Jadi kita bisa menotasikan simbolnya ada dua, bisa seperti ini det A atau dengan seperti tanda mutlak seperti ini, determinan A. Nah, lalu det A itu sama dengan lalu ini awalnya bentuk matriks menggunakan kurung ini kurung kotak seperti ini atau kurung biasa. Nah, tapi kalau untuk mencari determinan, kurungnya berubah menjadi seperti kurungnya det A ini. Nah, jadi hanya garis ini A, B, C, D. Nah, mencarinya kalau 2x2 dengan cara kali silang. A kali D dikurangi B kali C. Jadi diagonal utama ini kita kurangi dengan diagonal samping. AD kurangi BC. Nah, agar lebih paham, langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi di sini diketahui matriks A itu 1, 2, 3, 4. Maka determinan dari matriks A adalah det A, ya kan, ini simbolnya bisa seperti ini. Jadi nanti kalian cukup menulisnya salah satu saja ya. Kalian menuliskan det A seperti ini atau langsung
seperti mutlak A ini, det A ini. Sama dengan kita ganti tanda kurungnya 1, 2, 3, 4, lalu kita kalikan silang. 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3, atau sama dengan 4 kurangi 6, sama dengan min 2. Oke, nah sekarang kalau matriksnya berurut 3 kali 3 bagaimana, Bu? Nah, jadi determinan matriks berurut 3 kali 3 pada kali ini kita akan mempelajarinya menggunakan metode Sarus. Jadi sebenarnya di sini untuk mencari determinan matriks berurut 3 kali 3 ada beberapa metode. Tetapi yang akan dipelajari di jenjang SMA, MA dan sederajat itu adalah metode Sarus. Apa itu metode Sarus? Nah, jadi metode Sarus itu seperti ini. Misalkan ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, lalu kita ambil 2 kolom di sebelah kiri. Berarti kan A, B, D, E, G, H. Lalu kita letakkan di luarnya matriks ini. Nah, seperti ini. Kita ambil lalu kita letakkan di luar. Nah, setelah kita letakkan di luar, kita ambil diagonal yang ke kanan. Nah, seperti ini. Ini artinya dikalikan. Jadi A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Lalu kita kurangkan dengan yang diagonalnya ke kiri. Nanti dikurangi C kali E kali G, dikurangi A kali F kali H, dikurangi B kali D kali I. Sehingga nanti penulisannya menjadi seperti ini. Jadi diagonal yang ke kanan dulu kita tambah. Ini ada 3, baru nanti dikurangi yang ke kiri. Seperti ini. Nah, untuk lebih memahaminya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Diketahui matriks B itu 2, 1, 0, 3, min 2, 2, 3, 1, 4. Nah, maka determinannya adalah, nah sama seperti tadi, berdasarkan metode Sarus, kita ambil 2 kolom yang sebelah kiri, 2 kolom pertama, yaitu 2, 1, 3, min 2, 3, 1. Nah, lalu diagonal utamanya, maka yang ke kanan, diagonal yang ke kanan saya beri tanda biru, yang ke kiri saya beri tanda merah. Yang biru artinya nanti ditambah, sedangkan yang kiri artinya dikurangi. Nah, sehingga di sini 2 kali min 2 kali 4 ditambah 1 kali 2 kali 3 ditambah 0 kali 3 kali 1 dikurangi 0 kali min 2 kali 3 dikurangi 2 kali 2 kali 1 dan dikurangi 1 kali 3 kali 4. Lalu kita hitung. Ini adalah min 16 ditambah 6 ditambah 0 dikurangi 0 dikurangi 4 dikurangi 12, sehingga hasilnya diperoleh min 26. Nah, lalu untuk determinan matriks berurut 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya bagaimana? Nah, jadi untuk matriks di atasnya urut 3 kali 3 itu akan kita pelajari nanti di jenjang kuliah. Tetapi bagi kalian mengambil jurusan-jurusan tertentu, tidak semuanya mempelajari materi ini. Nah, untuk jenjang SMA kita cukup mempelajari matriks berurut sampai 3 kali 3 untuk determinan dan inversinya, seperti itu. Nah, lalu untuk sifat-sifat pada determinan matriks itu di sini ada beberapa. Misalkan A dan B itu merupakan matriks persegi, maka berlaku sifat berikut, yaitu determinan A itu sama dengan determinan A transpose. Jadi determinan A itu sama dengan determinan A transpose. Jadi kalian kalau udah diketahui A transpose, tidak perlu mengembalikannya ke bentuk A lagi, karena nanti determinannya A transpose itu pasti sama dengan determinan A. Lalu determinan K kali A sama dengan K kuadrat dikali determinan A. Jadi skalarnya ini kita kuadratkan dulu baru dikali dengan determinan A. Untuk matriks berurut 2 kali 2. Tetapi untuk matriks yang berurut 3 kali 3, determinan K kali A sama dengan K pangkat 3 determinan A. Jadi dibedakan ya. Kalau 2 kali 2 itu K kuadrat, kalau 3 kali 3 itu K pangkat 3. Jadi di sini K bukan matriks tetapi K merupakan skalar. Lalu jika ada matriks A kali matriks B,
maka determinan matriks A kali B itu sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Jadi kalian bisa mengalikannya dulu baru dicari determinannya, atau kita cari masing-masing determinan lalu dikalikan. Kemudian determinan A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan N. Jadi kalau ada matriks A lalu dicari determinan dari matriks A pangkat N, kalian bisa memangkatkannya dulu dengan cara mengalikan, baru nanti dicari determinannya, atau matriks A itu kita cari determinannya dulu, baru nanti hasilnya kita pangkatkan, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang kedua adalah inverse matrix. Nah, jadi apa sih inverse matrix itu? Misalkan A dan B merupakan dua matriks persegi dengan urut yang sama, jadi bisa A 2 kali 2 atau 3 kali 3. Jika A dan B itu memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1, jadi kalau A dan B itu matriks persegi dengan urut yang sama, lalu A dan B itu kita kalikan, A kali B itu nanti sama dengan B kali A atau sama dengan I. I apa kemarin? Ya, matriks identitas. Jika hasil perkalian dua matriks tersebut itu menghasilkan suatu matriks identitas, maka A dan B itu merupakan dua matriks yang saling inverse. Jadi A dan B itu bisa dikatakan saling inverse jika hasil perkaliannya sama dengan matriks identitas. Nah, karena dua matriks tersebut saling inverse, maka matriks B disebut inverse perkalian dari matriks A. Jadi matriks B ini merupakan inverse-nya matriks A. B merupakan matriksnya inverse A, sehingga disebut sebagai B itu sama dengan A inverse. Jadi ini notasinya A inverse A pangkat min 1. Nah, lalu A itu juga disebut sebagai inverse dari matriks B, inverse perkalian dari matriks B. Jadi A ini juga kita bisa menotasikannya sebagai B pangkat min 1 atau B inverse, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya kalau ada dua matriks yang dikalikan itu nanti menghasilkan matriks identitas, maka kedua matriks tersebut saling inverse. Nah, jika matriksnya itu A, maka inverse-nya kan A inverse. A inverse itu dinotasikan dengan A min 1, sehingga B ini adalah A inverse. Kalau matriksnya itu B kali A, matriks B, maka inverse-nya kan matriks B inverse. Jadi A ini bisa sama dengan B inverse. Nah, untuk lebih memahaminya langsung saja masuk ke yang pertama. Jadi untuk matriks 2 kali 2, cara mencari inverse-nya bagaimana? Nah, jadi jika A sama dengan matriks A, B, C, D, maka inverse-nya itu dicari dengan cara 1 per determinan A dikali, nah untuk posisi diagonal utamanya kita tukar. A dan D ini di sini D, ini A. Sedangkan yang diagonal samping ini posisinya tetap, tetapi kita tambah dengan negatif, sehingga ini min B, yang ini min C. Nah, sehingga karena A itu kan AD min BC, maka A inverse sama dengan 1 per AD dikurangi BC dikali D kali A. Lalu ini min B min C. Seperti ini rumusnya. Syaratnya AD min BC itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau di sini determinannya itu 0, maka kan 1 per 0 itu kan tidak terdefinisi. Maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Nah, sehingga syarat suatu matriks itu mempunyai inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Oh ya, di sini jadi kalau suatu matriks memiliki determinan sama dengan 0 itu disebut matriks singular. Tetapi jika suatu matriks itu determinannya tidak sama dengan 0, maka disebut matriks non-singular. Jadi ciri-cirinya matriks yang memiliki inverse adalah matriks non-singular karena determinannya tidak sama dengan 0. Oke. Untuk yang matriks 3 kali 3, ini caranya sedikit lebih panjang.
Nah, di mana jika matriks A itu sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka inverse-nya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Nah, apa sih A join ini? Ya kan, kalian pasti bertanya-tanya, lalu A join ini apa, Bu? Langkah-langkah untuk mencari A join itu yang pertama adalah kita cari sub-sub matriks dari matriks A. Nah, jadi kan di sini matriks A ada elemennya yang pertama itu kan A11, A12, A13 sampai yang terakhir ini kan A33, yaitu baris ketiga kolom ketiga. Tetapi kan penulisannya menggunakan huruf kecil seperti ini, A11, A12 sampai A33. Nah, lalu kalau submatriks itu tetap menggunakan huruf kapital karena masih matriks kan ya. Kalau matriks 3 kali 3, maka submatriksnya adalah matriks 2 kali 2. Nah, untuk mencari submatriksnya itu sama seperti elemen ini penulisannya, hanya beda di notasinya. Kalau tadi elemen huruf kecil, kalau submatriks itu huruf besar. Dimana A11 artinya untuk mencari matriks A11 itu kita hilangkan baris 1 kolom 1. Berarti ini baris 1 kolom 1. Nah, kita hilangkan sehingga tersisa EFHI. Maka elemen dari matriks A11 adalah EFHI. Lalu nanti kalau A22 berarti kita hilangkan baris 2 kolom 2, A22, maka nanti tersisa AC baris 2 kolom 2, AC, GI dan seterusnya. Jadi nanti di sini ada 9 submatriks seperti itu. Jadi kita cari dari A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Totalnya nanti ada 9. Nah, selanjutnya dari masing-masing submatriks tersebut kita cari kita cari determinannya. Nah, jadi tadi kan A11 sudah diperoleh EFHI, maka nanti kita cari determinan dari A11. Nah, determinannya kan berarti notasinya kan ini EF HI atau sama dengan E kali I dikali H kali F sejumlah 9 juga. Nah, determinan ini disebut sebagai minor. Jadi determinan dari masing-masing submatriks tersebut disebut sebagai minor. Nah, lalu setelah kita peroleh minor-minor tersebut, kan ada A11 sampai A33. Lalu kita buat matriks baru. Nah, kita buat matriks baru. Di sini adalah minor dari A11. Nanti ini minor dari A12, minor dari A13 dan sampai minor dari A33. Nah, susunan minor-minor ini merupakan matriks kofaktor. Jadi disebut matriks kofaktor karena susunan dari minor-minor suatu matriks. Nah, setelah menjadi kofaktor, lalu kofaktor ini kita transpuskan. Nah, kita transpuskan jadi baris itu jadi kolom. Nah, kolom jadi baris kan kalau ditranspuskan. Nah, kemudian setelah ini ditranspuskan menjadi matriks yang baru, kita beri tanda plus min plus. Nah, nanti kan di sini ada angkanya berapa gitu ya. Nah, lalu kita kasih tanda plus min plus. Jadi ini plus min plus min plus min plus min plus. Jadi tandanya harus selang-seling. Nah, misalkan di sini diperoleh matriks 3 min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana? Ya ini kita sesuaikan. Tadi kan matriksnya diperoleh 3. 3 dikali plus, itu kan tetap plus. Lalu min 2 kali min jadinya kan plus. Jadi nggak apa-apa. Loh Bu, ini tapi kan nggak selang-seling. Ini 3, ini 2.
plus sama plus. Loh, tidak apa-apa. Maksudnya selang-seling plus min plusnya itu ketika sebelum dioperasikan. Kalau sudah dioperasikan tidak harus bertanda plus min plus atau selang-seling seperti ini. Nah, agar kita lebih paham, langsung saja yuk kita masuk ke contohnya. Nah, misalkan di sini saya memiliki matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 1, 0, 2, 2. Nah, tadi kan untuk mencari inverse dari matriks A itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin. Nah, untuk mencari adjoin bagaimana? Mencari adjoin. Langkah pertama, kita suruh mencari submatriksnya. Jadi A11 baris 1 kolom 1 kita hilangkan sehingga tersisa matriks 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Lalu A12 baris 1 kolom 2, sisanya kan 4, 1, 0, 2, 4, 1, 0, 2. Lalu yang ketiga A13 baris 1 kolom 3 dihilangkan, adanya 4, 1, 0, 2, 4, 1, 0, 2. Nah, kemudian yang keempat, sekarang yang baris 2 kolom 1, 2, 3, 2, 2, baris 2 kolom 1, 2, 3, 2, 2. Lalu baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 2, 1, 3, 0, 2, 1, 3, 0, 2. Yang keenam, baris 2 kolom 3, 1, 2, 0, 2, baris 2 kolom 3, 1, baris 2 kolom 3, 1, 2, 0, 2. Yang ketujuh adalah 31 baris 3 kolom 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1. Yang ke-8 baris 3 kolom 2, 1, 3, 4, 1, baris 3 kolom 2, 1, 3, 4, 1. Dan yang terakhir A33 adalah baris 3 kolom 3, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 1. Nah, setelah kita cari adjoinnya, tadi kita cari apanya? Ya, kita cari minornya. Minor adalah determinan dari masing-masing submatriks. Jadi yang pertama untuk determinan A11 apa yuk? 1 kali 2 dikurangi 2 kali 1 ya 0. Lalu determinan dari A12 4 kali 2 dikurangi 1 kali 0 8. A13 nih 4 kali 2 kurangi 0 kali 1 8 juga. Yang keempat A21 nih 4 kurangi 6 berapa? Ya min 2. Lalu yang kelima 1 kali 2 kurangi 3 kali 0 berapa? Iya 2. Yang keenam A23 1 kali 2 2 kurangi 2 kali 0 2. Kemudian yang ketujuh A31 2 kali 1 kurangi 3 kali 1 berapa? Ya min 1. Yang ke-8 A32 1 kali 1 kurangi 3 kali 4 min 11. Dan yang terakhir A33 1 kali 1 kurangi 8 min 1 kurangi 8 itu adalah min 7. Nah,
kita cari minornya, lalu kita cari apanya? Iya, kita kofaktor. Nah, kofaktor adalah matriks yang terbentuk dari minor matriks. Sehingga matriks kof A-nya, kofaktor A itu sama dengan ini, sesuai nih, A11, 12. Jadi yang satu dulu ya. Artinya kan baris 1. Baris 1 0 8 8. Lalu baris 2-nya min 2 2 2, baris 3 min 1 min 11 min 7. Lalu kita cari adjoin. Adjoin itu kan sama dengan kofaktor ditranspuskan, kofaktor A transpus. Sebentar ya. Ini 0 min 2 min 1 8 2 min 11 8 2 min 7, ya kan, ini ditranspuskan. Nah, tapi ingat tadi waktu adjoin itu tandanya harus selang-seling, di mana di sini plus min plus. Nah, karena min, kalau ada dua tanda seperti ini kita kurung, plus min plus, lalu yang ini min plus min, ini kita kurung juga, plus min plus. Nah, sehingga matriks baru yang terbentuk apa? Kita kalikan itu min plus minnya, plus 0, tetap 0. Min dari min 2 plus kali min 1 min 1 min 8 2 min 11 kan 11 8 min 2 plus min 7 min 7, sehingga adjoin A-nya itu 02 min 1 8 min 8 2 11 8 min 2 min 7. Nah, lalu apakah berhenti sampai sini? Tidak, kita kan belum memasukkannya ke sini. Nah, sebelumnya kita tadi belum mencari determinannya dulu. Determinan A. Determinan A. Nah, berdasarkan metode seharus kan 1 4 0 2 1 2 3 1 2, kita ambil 2 kolom pertama, 1 4 0 2 1 2. Nah, lalu ini kita kalikan. Ini saya ginikan untuk mempermudah ya. Tapi nanti pengerjaan kalian kalau sudah paham tidak perlu seperti ini juga tidak apa-apa. Ini hanya bantuan agar kita mempermudah. Yang ke kiri min, yang ke kanan plus. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Yang ke kanan dulu. 1 kali 1 kali 2 2 ditambah 2 kali 1 kali 0 0 ditambah 3 kali 4 kali 2 24 dikurangi 3 kali 1 kali 0 0 1 kali 1 kali 2 2 2 kali 4 kali 2 2 kali 4 kali 2 itu 16, sehingga determinannya adalah 8. Nah, determinan sudah ada, adjoin sudah ada, barulah sekarang kita masukkan ke rumus A inverse-nya. Jadi A inverse tadi kan 1 per determinan A dikali adjoin A. Tadi
Jadi determinannya 1/8, lalu A join-nya 0,2 min 1, 0,2 min 1, kemudian min 8, 2, 11, min 8, 2, 11, 8 min 2 min 7, 8 min 2 min 7. Nah, ini adalah A inversinya. Nah, ini kita bisa membiarkannya seperti ini, bisa kita kalikan. Jadi tergantung dari pilihan jawabannya ya, kalau pilihan ganda. Tapi kalau kalian esai itu dituliskan sampai bentuk sederhana. Jadi ini kita kalikan. Karena ini kan skalar kali matriks, maka masing-masing elemen kita kalikan skalarnya. 1/8 kali 0, 0. 1/8 kali 2, 1/4. Lalu ini min 1/8, min 1, 1/4, 11/8. Kemudian ini 1, min 2/8, min 7/8. Nanti ini kita bisa sederhanakan lagi ya. Nah, ini adalah cara konsepnya. Jadi konsepnya dari sini. Kita harus cari A join-nya dulu dengan cara cari submatriksnya, lalu minornya, lalu kofaktornya, baru dimasukkan ke rumus A inverse. Nah, akan tetapi di sini ada rumus cepatnya, jadi kita tidak perlu mencari masing-masing ini. Nah, bentuknya langsung seperti ini. Jadi berdasarkan yang tadi, kan rumusnya A inverse itu sama dengan 1/determinan A kali A join A. Nah, A join A itu kan sama dengan kofaktor A transpose, lalu tandanya diganti seperti ini tadi kan. Nah, kalau tadi kita harus mencari masing-masing submatriks, sekarang untuk rumus ini itu langsung saja untuk mencari A join, kita bergeraknya kalau tadi baris dulu yang disebut, sekarang kolom dulu. Jadi yang pertama itu kolom 1 baris 1 tersisa EFHI. Lalu kolom 1 baris 2 BCHI. Kolom 1 baris 3 BCEF. Lalu untuk mengisi baris kedua, itu yang kita tahan adalah kolom 2. Untuk mengisi baris 2 yang kita tahan kolom 2. Maka untuk yang pertama ini kolom 2 baris 1 ditutup, kolom 2 baris 1, tersisa DFGI. Lalu yang ini kolom 2 baris 2 ACGI, kolom 2 baris 3 ACDF. Lalu untuk mengisi baris 3 kita tutup kolom 3 gitu ya. Jadi mengisi baris 1 kita tutup kolom 1, mengisi baris 2 kita tutup kolom 2, baris 3 kita tutup kolom 3. Kenapa bisa seperti itu? Bukan ini nanti ditransposkan tadi. Kofaktor itu kan transposnya dari minor. Nah, sehingga A join itu kan transposnya jadi kofaktor. Maka karena ditranspos kan posisinya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Maka kata kuncinya kalau mau mencari baris, kita tutup kolomnya seperti itu. Yang terakhir kan tadi untuk mencari baris 3, maka kita tutup kolom 3. Nah, kita tutup kolom 3. Mengisi ini berarti kolom 3 dan baris 1 DEGH. Mengisi yang ini kolom 3 baris 2 ABGH. Dan yang terakhir kolom 3 baris 3 ABDE. Setelah seperti ini, kita kasih tanda selang-seling tadi, plus min plus, min plus min, plus min plus, seperti itu. Baru nanti kita hitung nih determinannya berapa. Jadilah itu A join. Kalau sudah terbentuk A join-nya, langsung saja kita substitusikan ke A inverse-nya. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan langsung dari rumus yang sudah kita peroleh tadi. Jadi matriks inverse dari matriks B adalah, nah di sini kita cari determinannya. Ini sudah kita cari di materi determinan tadi yang awal, determinan B itu min 26. Kemudian A inverse-nya, maka kan 1/determinan B, ini B ya, 1/determinan B
Ini juga B inverse. Nah, ini B inverse determinan B adjoin B. B inverse sama dengan 1 per determinan B, berarti kan 1 per min 26. Nah, untuk mencari ini berarti kan kita tutup kolom pertama. Kita tutup. Lalu yang mengisi ini baris 1 yang ditutup. Barisan min 2, 2, 1, 4. Nah, berikutnya kita tutup baris 2. Baris 2 ditutup, jadinya kan 1, 0, 1, 4. Dan mengisi ini baris 3 yang ditutup, 1, 0, min 2, 2. Dan seterusnya sampai sini. Kalau sebelah sini kan berarti baris 3, kolom 3 yang ditutup, lalu baris 3 yang ditutup, 2, 1, 3, min 2. Nah, kemudian kita cari masing-masing determinannya nih. Nah, ini 8 kurangi 2, 6. 4 kurangi 0, 4. Lalu ini ada minnya, maka min 4. Ini 1 kali 2, 2 dikurangi 0, 2. Dan seterusnya sampai sini. Lalu ini min 1 per 26 nya kita kalikan pada masing-masing elemen, terbentuklah bentuk seperti ini. Tapi nanti masih bisa disederhanakan ya, jadi kalian bentuk dalam bentuk paling sederhana seperti ini kan masih bisa disederhanakan, dibagi 2, 3 per 13 seperti itu. Oke anak-anak. Nah, lalu untuk sifat-sifat dari matriks itu sendiri, sifat-sifat inverse matriks, yang pertama, sebelumnya jika A dan B itu inverse persegi yang berurut sama, jadi harus berurut sama ya. Kalau A 2 kali 2, B 3 kali 3, maka tidak bisa kita lakukan sifat ini, tapi urutnya harus sama. Kalau 2 kali 2, maka B nya juga 2 kali 2. Kalau A 3 kali 3, maka B juga 3 kali 3. Nah, sifat yang pertama, jika A kali matriks A kali inverse matriks A, maka itu nanti hasilnya sama dengan inverse matriks A kali A. Jadi pada dua matriks yang saling inverse, mereka perkaliannya bersifat komutatif, karena nanti hasil perkaliannya akan menghasilkan suatu matriks identitas. Oke, jadi kalau sebelumnya tuh dua matriks kalau dikalikan itu tidak saling komutatif, tetapi kalau dua matriks tersebut saling inverse, dia bisa saling komutatif. Kemudian jika ada matriks A kali B lalu diinverskan, itu sama dengan B inverse kali matriks A. Jadi ini disebut teorema sepatu. Kok bisa, Bu? Jadi kita anggap A itu kaos kaki, B itu sepatu. Nah, kalau kita mau memakai sepatu, itu kan kaos kaki dulu baru memakai sepatu. Nah, tetapi kalau kita mau mengeluarkan, jadi kan ini kita keluarkan dari kurung. Kalau mau mengeluarkan, itu kan yang dilepas sepatunya dulu. Sepatunya dulu dilepas baru kaos kakinya. Nah, sehingga di sini B inverse kali A inverse, itu ya analoginya. Jadi jangan kebalik, AB inverse itu tidak sama dengan A inverse kali B inverse, tetapi AB inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse. Lalu yang ketiga, A inverse diinverskan lagi, itu nanti sama dengan matriks A. Lalu kalau ada A pangkat N diinverskan, itu sama dengan A inverse baru dipangkatkan N. Dengan N adalah 0, 1, 2, 3. Jadi bilangan bulat. Bilangan cacah. Kemudian yang kelima, K kali matriks A lalu diinverskan, itu sama dengan 1 per K. Jadi ini kita jadikan pecahan, 1 per K kali A inverse matriks A. Kemudian A transpose diinverskan itu sama dengan A inverse dulu baru ditransposkan. Dan yang terakhir, kalau ada K kali A inverse dipangkatkan N, itu sama dengan K pangkat N kali A inverse pangkat N. Jadi masing-masing dipangkatkan. Seperti itu. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang kurang dipahami, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar atau langsung saja WA saya. Oke, untuk lebih memahaminya, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada pada modul.
Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.